Selamat siang pemirsa, Lintas Kampus kini kembali hadir untuk menyapa Anda pada hari ini. Kami akan menyediakan beberapa kabar terbaru untuk menemani Anda beberapa menit ke depan. Di antaranya adalah sistem keamanan kampus yang diterapkan di UIN Alauddin Makassar. Selain itu, kami juga akan menghadirkan kabar lainnya, yaitu penerapan kembali kuliah offline semester 3 UIN Alauddin Makassar. Dengan saya Andi Duyan, Saya Marsanda Ansar. inilah Lintas Kampus selengkapnya. Kita ke kabar pertama pemirsa. Pengelolaan sampah menjadi persoalan yang tak ada habisnya. Kepedulian masyarakat menjadi hal yang utama dalam pengendalian sampah. Berbeda halnya dengan pengelolaan sampah yang ada di UIN Alauddin Makassar yang masih belum maksimal. Penumpukan sampah yang masih sering terjadi di kampus 2 UIN Alauddin Makassar menjadi perhatian mahasiswa, terutama dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Sampah merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sampah universitas sebagai salah satu sumber sampah perkotaan sudah sepatutnya memiliki tempat pengolahan sampah terpadu secara mandiri. Kampus menghasilkan 2 jenis sampah, di mana sampah organik harus dikelola dengan benar, agar tidak menimbulkan bau yang akan berimbas pada kesehatan ataupun proses pengajaran mahasiswa. Kedepannya diharapkan semoga ada penambahan kontainer ataupun tempat sampah untuk memudahkan para petugas kebersihan mengelola sampah. Dan teruntuk mahasiswa juga pastinya mudah membuang sampah pada tempatnya. Panitia Pemilma Fakultas Dakwah dan Komunikasi kini telah mengumumkan kandidat terpilih Ketua HMJ sejajaran pada tanggal 27 Desember 2021. Berbeda halnya dengan HMJ Jurnalistik, yang kini formatur terpilihnya adalah seorang perempuan. Hal tersebut membuat sejarah terbaru. Terpilihnya seorang perempuan menduduki sebagai posisi Ketua HMJ Jurnalistik. Senin 27 Desember kemarin telah dilaksanakan pengumuman formatur terpilih Ketua HMJ dan Senat Mahasiswa, dan pemilihan dan pengumuman tersebut membawa nama Meriam sebagai Ketua terpilih HMJ Jurnalistik periode 2022-2023. Menariknya, pada pemilihan kali ini yang terpilih adalah seorang perempuan. Ini mencetak sejarah baru dalam ranah jurnalistik, karena sejak 2005 jurnalistik ada, baru saat ini ketua terpilih adalah seorang wanita. Baiklah, sekarang saya akan wawancara dengan Meriam. Bagaimana perasaan kakak sudah terpilih menjadi ketua HMJ dan perempuan pertama di jurusan jurnalistik? Perasaan saya ketika terpilih menjadi formatur ketua umum pada tahun ini itu tidak pernah terbayangkan saya bisa menjabat sebagai ketua umum di HMJ Jurnalistik, dan rasanya itu merupakan suatu kebanggaan. Saya bersyukur dan sebuah apresiasi bagi diri saya sendiri karena bisa menduduki posisi seperti ini. Kira-kira apa program kerja yang akan dicanangkan selama beberapa hari ke depan setelah dilantik yang mungkin akan cepat direalisasikan? Mengenai program kerja pada saat ini saya belum ancang-ancang ya, karena kita berpatokan sama ini rapat kerja. Kira-kira yang ada di kepala apa? Sesuatu yang beda yang akan dilakukan HMJ, ketua HMJ saat ini yang berbeda dengan ketua HMJ sebelumnya? Mengenai dengan sebenarnya tidak, kami untuk periode kali ini tidak ada perbedaan. Kami hanya membawa sedikit perbedaan-perbedaan yang sebelumnya itu ada beberapa program kerja tidak terlaksana pada periode tahun lalu akan kami laksanakan. Nah, mengenai program kerjanya itu sampai sekarang ini kami masih belum terpikirkan kita mau lakukan seperti apa. Tetapi intinya kami akan bisa membawa perbedaan dari kepengurusan sebelumnya untuk kepengurusan saat ini. Apa harapan Anda untuk jurusan jurnalistik untuk saat ini? Harapan saya untuk jurnalistik itu adalah saya berharap terkhusus kepada ini angkatan 20 dan angkatan 21 itu semoga tetap berproses dan tidak akan pernah bosan untuk berproses di jurnalistik. Baik, terima kasih. Itulah wawancara saya bersama Ketua HMJ terpilih periode 2022-2023. Firda melaporkan. Penerapan kembali kuliah offline bagi mahasiswa semester 3 pasca COVID-19 yang selama ini menjadi keresahan mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Namun saat ini diterapkannya kembali kuliah offline membuat mahasiswa kembali antusias mengikuti pembelajaran. Berikut
wawancara reporter lintas kampus di lokasi. Setelah surat keputusan rektor terkait dengan perkuliahan offline yang akan dijalankan oleh mahasiswa semester 3 ke bawah, kampus 2 UIN Alauddin Makassar lumayan dipadati oleh mahasiswa. Nah, sekarang kita akan wawancara dengan salah satu mahasiswa semester 3 Komunikasi Penyiaran Islam. Bagaimana Kak? Lebih suka perkuliahan offline atau online? Kalau pertanyaan mengenai kuliah offline atau online, pasti mahasiswa lebih suka dengan kuliah offline, Kak. Kira-kira apa persiapan Kakak pada saat memasuki kuliah offline? Oke, mengenai persiapan, mungkin kita dari segi menjaga imun karena COVID sekarang ini masih belum berakhir, dan terkait dengan kuliah offline, pasti kita lebih suka, lebih senang dengan kuliah offline, begitu Kak. Apa kira keluh kesahnya juga dapat berkuliah offline? Oke, terkait dengan keluh kesah, pasti banyak kesah terkait dengan kuliah online karena offline atau online? Offline. Oke. Kalau kuliah online mungkin karena fasilitasnya yang kurang memadai mahasiswa, apalagi mengenai AC ataupun terkait dengan fasilitas WC yang tidak memuaskan oleh mahasiswa. Baik, terima kasih Kak. Itulah wawancara saya bersama dengan salah satu mahasiswa semester 3, Kakak Vira, terkait dengan kepuasan untuk kuliah offline di kampus. Saya Firda melaporkan. Keamanan yang diterapkan di kampus 2 UIN Alauddin Makassar masih sama saja dengan penerapan sebelumnya. Masing-masing di setiap pintu dijaga oleh beberapa satpam yang bertugas. Hal tersebut dilakukan untuk penertiban kendaraan dan keamanan kampus UIN Alauddin Makassar. Berikut wawancara reporter lintas kampus di lokasi. Sekarang saya sedang berada di gerbang 2, pintu 2 UIN Alauddin Makassar kampus 2. Dan sekarang kita akan sedikit mempertanyakan bagaimana sih keamanan di kampus 2 UIN Alauddin Makassar ini. Dan sekarang saya sedang bersama Bapak Nuju selaku Satpam di kampus 2 UIN Alauddin Makassar. Bapak sudah berapa lama kerja di sini? Ya, hampir 20 tahun. Bagaimana sih Pak keamanan di kampus ini berjalan? Bagaimana Bapak menjalankan tugas Bapak selaku Satpam di kampus ini? Ya, alhamdulillah. Selama tugas tidak ada hambatan untuk semua anak-anak. Ya, baik. Pernahkah ada kasus besar yang pernah terjadi dan Bapak tangani seperti kehilangan apa, barang atau motor? Tidak pernah ada kehilangan. Benar. Jadi bagaimana kesan Bapak selama jadi Satpam di kampus 2 ini? Karena memang saya memang siap-siap toh, bukan malang. Itu kejadian biasa malang. Kalau dia tidak ada. Kalau misalnya anak-anak yang sering membandel ataupun sedikit melanggar peraturan seperti yang tadi lewat naik motor dan melanggar rambu seperti apa? Ya biasa-biasa begitu ya, tapi memang anak-anak dia susah dibantu. Memang. Apalagi kejadian apa demo semua belakang. Yang penting jangan memperkosa gitu. Penting demo karena ada pun ada nama Bapak menjaga di pintu gerbang? ya khusus dua. Apakah bagaimana sih kalau misalnya ada orang baru masuk, apakah ada pemeriksaan tertentu atau ketika masuk seseorang masuk saja seperti apa? Ya memang begitu ya. Tapi sering-sering kalau memang orang baru bertanya gitu, bagaimana ini Pak, di mana ini jalan ini, di mana ini, nah itu nih. Gitu. Terima kasih Bapak Nuju. Baiklah, itulah wawancara saya bersama Bapak Nuju selaku Satpam yang sudah 20 tahun bekerja di kampus 2 UIN Alauddin Makassar. Bersama saya Firda melaporkan. Unit Kegiatan Khusus Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Unit 107 UIN Alauddin Makassar melakukan kegiatan donor darah bertajuk Share Your Blood, Share Your Care di pelataran kampus UIN Alauddin Makassar. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi program kerja serta bertujuan untuk membantu stok darah di unit transfusi darah PMI Makassar. Sekarang di belakang saya sedang berlangsung kegiatan donor darah yang diadakan oleh
Korps Sukarela Unit 107 WN Aludin Makassar bekerjasama dengan unit transfusi darah Kandea. Kegiatan ini dimulai pada pukul 9 pagi hingga pukul 14.00 siang waktu Indonesia bagian tengah. Baiklah, sekarang saya sedang bersama salah satu partisipan donor darah yang diadakan oleh PMI. Boleh kita perkenalkan nama? Baik, saya Indah Teladani dari jurusan jurnalistik angkatan 18. Apa alasan kakak untuk ikut berpartisipasi dalam donor darah PMI kali ini? Selain untuk memilih jiwa kita sebagai makhluk sosial yakni saling menolong, donor darah merupakan juga salah satu untuk meregenerasi sel darah merah kita. Apa yang kakak rasakan setelah mendonor darah di PMI kali ini? Ini kan awal setelah corona baru bisa donor darah di kampus. Mungkin saya lebih senang ya bisa donor darah di kampus kali. Kakak udah persiapkan diri untuk donor darah untuk tidak tidur ataupun yang lain atau kayak mana? Lihat PMI langsung donor darah atau bagaimana? Kalau itu semalam sempat begadang, cuman kan itu ada screening, setelah itu bisa donor. Kalau persiapan mungkin pas ada donor darah langsung donor. Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Oke. Itulah tadi wawancara saya bersama salah satu partisipan Kak Indah untuk mendonor darah di kegiatan PMI kali ini. Saya Firda dan rekan saya Mawar Kawal melaporkan. Baik, kita ke kabar terakhir pemirsa. Menurunnya angka COVID-19 dan diterapkannya kembali new normal, kampus UIN Alauddin Makassar telah membuka kembali Kaftar dan dapat dikunjungi oleh mahasiswa-mahasiswi UIN Alauddin Makassar. Berikut liputan reporter lintas kampus. Selengkapnya. Kaftar atau kafetaria merupakan tempat yang paling ramai dikunjungi mahasiswa atau mahasiswi pada saat jam makan siang. Pasca pandemi COVID-19 yang terjadi, Kaftar ditutup berdasarkan surat keputusan rektor. Selama pandemi, Kaftar tidak lagi beroperasi ataupun berjalan. Semua sistem ataupun kegiatan diberhentikan sehingga menyebabkan adanya kerugian pada pihak penyewa Kaftar tersebut. Adanya pemberlakuan new normal di ranah universitas membuat para pekerja ataupun penyewa Kaftar merasa senang karena adanya aturan kembali bahwasanya Kaftar dapat dibuka dan bisa beroperasi kembali. Baik pemirsa, itulah tadi berita terakhir yang menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Marsanda Ansar Dan saya Andi Dian Mulyadharma. dan segenap tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.